Indonesia, saya Pancasila. Merdeka! Saya Indonesia, saya Pancasila. Merdeka! Saya Indonesia, saya Pancasila. Merdeka! Saya Indonesia, saya Pancasila. Saya akan membantu beliau dalam menerapkan nawacita jilid 2. Dan terutama agar negara ini pada 2024 tidak lagi disibukkan dengan konflik-konflik ideologis. Oleh karena itu kita harus memantapkan bahwa ini namanya Islam Nusantara itu ya. Ya, Islam Nusantara itu Islam beserta kesepakatan. Tetapi khilafah di dalam konsep FPI, di dalam konsep HTI di Indonesia itu adalah sistem pemerintahan. Ya. Dan itu jelas-jelas ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Saya sudah katakan berkali-kali. Kalau khilafah sebagai sebutan terhadap pemimpin, itu tidak apa-apa. Tetapi khilafah sebagai gerakan ideologi untuk mengganti sebuah sistem yang sudah disepakati, yang bernama negara Pancasila itu, jelas-jelas itu adalah gerakan terlarang. Demokrasi yang kita anut dengan Pancasila sebagai the way of life bangsa telah secara tegas mematrikan nilai-nilai filosofis ideologis agar kita tidak kehilangan arah dan jati diri bangsa. Pancasila kita tahu 5 sila. Jika diperas maka dia akan menjadi trisila. Terdiri pertama adalah sosionasionalisme yang merupakan perasan dari kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan pri-kemanusiaan. Kedua, sosiodemokrasi. Demokrasi yang dimaksud bukan demokrasi barat, tetapi demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi politik ekonomi, yaitu demokrasi yang melekat dengan kesejahteraan sosial, yang kalau diperas lagi menjadi satu dalam sosiodemokrasi. Yang ketiga adalah ketuhanan, menjadi poin ketiga, bukan karena derajat kepentingannya paling bawah, salah, tetapi justru karena ketuhanan sebagai pondasi kebangsaan, demokrasi politik dan ekonomi yang kita anut.
Apakah prinsip yang kelima? Saya telah mengemukakan 4 prinsip. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Marilah kita amalkan, jalankan agama baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain. Marilah kita